Ya, silakan masuk di forum ini ya. Karena kalau sudah di dalam, karena hanya itu yang kita mau lihat bagaimana uh, Ya, sudah Pak Ustadz. Aplikasi pengecek plagiarisme. ini baru 19 ini yang ini. Ya, silakan berkata-kata di sana. Abe Pak Yusring, Ya, ya. di mana masuk di sebagai mahasiswa ini tidak muncul-muncul ini testernya. Mata kuliahku dia muncul. Atau biasa dia muncul. Iya, tidak bisa cuma daftar. Baca kemudian di forum WhatsApp, di worknya fasilitator, ada di sana panduannya itu. Ya. Ini ada orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada orang mengaji nih keras sekali. Itu bagus itu. Oke. Silakan masuk di forum karena saya yang tunjukkan bagaimana cara menilai. Ini hanya Pak Beni saja yang di forum. Silakan berkata-kata di sana. Oke. Oke, Bapak-Bapak sekalian. Jadi Di bagian mana kita kasih komen Pak Yusri? Forum. Ibu Nana sudah nonton video bagaimana masuk di forum? Atau ada Masuk panduan? nih. Atau ada panduan Tapi mahasiswa mengakses sekolah, di situ lengkap bagaimana mengakses sekolah, bagaimana masuk forum, bagaimana mengirim tugas. enggak, saya sudah masuk, cuma tidak muncul tempat komennya. Sudah muncul tempat komennya. Coba kita yang ini, coba kita yang screen. Ada Beni di sini, kalau di sini ada Beni. Pak Beni sudah ada nih. Pak.
Oke, Bapak sekalian. Jadi ini salah satu, ini sudah ada beberapa ya, enggak apa-apa karena sudah ada contoh masuk ini. Ya, sudah ada contoh, sudah ada Ibu Grace juga, ada Pak Yogi ya, dan seterusnya ini sudah ada yang masuk di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung ini, menghitung nilainya supaya nanti otomatis dimasuk di penilaian. Jadi sebentar saya ingin tunjukkan dulu di Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat di kolom menu penilaian di sini ya. Di sini di kolom penilaian ini Bapak Ibu sekalian, ini kan kita bisa memasukkan aktivitas aktivitas online yang bisa kita ambil. Jadi misalnya ini ada forum tweet kan, ada learning path, ada tugas, ada latihan, ada attendance, ada survei. Ini adalah aktivitas yang bisa dinilai secara online yang ada dalam sekolah. Ya kan, selama ini kan hanya tugas-tugas dan mungkin ada di latihan. Tapi jarang kita menggunakan ini forum tweet. Nah, kita ingin memasukkan juga forum tweet ini sebagai bagian dari penilaian. Oke. Jadi kalau kita ingin masukkan ini di forum penilaian, boleh. Tetapi sebelumnya itu kita harus setting dulu berapa komponen penilaian yang ada di forum yang harus kita masukkan. Jadi ini contohnya, saya sudah berikan sama Ibu Bapak juga ini filenya, file RPS saya sudah berikan kepada Ibu Bapak ya. Jadi ini yang saya masukkan di forum yang kita kerjakan sekarang ini ada di sini, yang bagian pertama. Ya, jadi kalau sama seperti biasa Pak, ini urutannya dari bawah ya, ini CPL Prodi, CPL PCPMK dan seterusnya. Ini ada, berarti kan nilainya di sini 4 komponennya ya. Artinya apa? Di sini ini kan tugasnya diskusi kelas. Jadi inilah yang akan kita nilai karena di sini ada tugas macam-macam, kita main di forum. Makanya saya masukkan di diskusi kelas itu. Mungkin Ibu Bapak lihat nanti itu bahwa di pekan pertama saja dengan pekan 16 itu ada diskusi kelas. Yang lain bukan diskusi kelas. Makanya di sini juga di sekolah, di forum saya itu hanya 2 forum kelasnya. Jadi kita sudah setting dari awal forum kelasnya ada 2 ya. Ini forum diskusi kelas pekan 1 dan diskusi kelas pekan 16 sesuai dengan yang ada di RPS di sini, yang pertama, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk di sini, ini kan harus kita ketahui bahwa ketika ini akan dinilai, kita harus memperhatikannya dengan baik, ya. Ini kapan akan ditutup, ya. Jadi kita harus menentukan dulu nilainya di sini. Ini Bapak bisa klik di sini dulu ya. Itu Bapak klik di sini. Di sini ada advanced setting-nya. Ini akan kita kasih grade ya di street. Nah, week-nya di report itu kan akan ada 4 karena kita mengatakan itu kalau kita kasih nilai 4 ya boleh aja di bawahnya. Kalau di penilaian di sini satu-satunya instrumen yang digunakan untuk menilai ini hanya di diskusi kelas dan forum, maka berarti kita kasih nilai 4. Tapi kalau di sini ada beberapa instrumen, karena boleh jadi ada quiz, ada tugas, maka tentu saja komponen yang ada di sini akan dibagi-bagi. Kita berasumsi bahwa ini hanya satu-satunya dan itu ada 4, maka saya kasih nilai 4 di sini tertinggi. Meskipun skor juga saya kasih nilai 4 di sini seperti di sini, ya kan? Kemudian setelah itu saya klik ini, ya. Jadi kita sudah men-setting nilai forum yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena kita ingin menilai, maka kita masuk di sini. Ada leader list di sini Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kita klik ini. Nah, ketika ini muncul, Bapak Ibu akan melihat di bagian bawah di sini, ini semua adalah peserta. Ini adalah semua peserta. Tapi boleh jadi, tidak semua peserta yang ada di sini itu memberikan tanggapan di forum. Makanya, di sini Ibu melihat, ada namanya qualified leader, artinya, ini adalah peserta yang sudah kita nilai. Ini belum ada. Yang ada adalah peserta yang sudah memasukkan tweetnya. Itulah sebabnya kita harus betul-betul memperhatikan ini instruksi di atas, karena kalau instruksinya tidak jelas,
Anak-anak juga bisa salah dan boleh jadi instruksi yang keliru sehingga salah menilai. Baru cara menilainya, klik saja ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini Bapak Ibu klik ini grade activity. Bapak boleh klik kanan ini, saya lihat beberapa ini kita klik kanan beberapa ya. Jadi kita klik kanan di sini, ya ini di icon ya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya dan seterusnya kita bisa ini. Jadi misalnya ini sekarang sudah ada Pak Gus Perogi. Nah ini dia mendapatkan nilai segini karena kan baru satu kali postingannya kan. Jadi akan sangat tergantung. Cuma postingan itu harus betul-betul kita standarisasi. Kalau misalnya ada postingannya tidak memenuhi syarat, itu kita hapus duluan. Kalau misalnya kurang dan kita harapkan, kita hapus. Supaya apa? Supaya tidak dihitung dalam presentasi di sini. Nah, anggap ini semuanya benar, maka ini tinggal kita copy masuk di sini. Ya, kita masukkan di sini. Tinggal kita copy masuk di sini, misalnya seperti ini. Jadi semua yang ini akan diberikan nilai yang berbeda-beda tergantung dari postingannya. Ini kebetulan hanya rata-rata satu ya seperti itu. Saya tunjukkan sebentar mata kuliah saya semester lalu yang sudah lewat, yang variasi nilainya di sini beda-beda dan bagaimana masuk di penilaian. Ini saya hanya contohkan. Jadi kita memberikan penilaian seperti ini. Tapi ini Bapak lakukan setelah forum ini ditutup ya. Setelah forum ini ditutup. Nah, ini sudah 19. Ini berpengaruh ke sini, Pak. Jumlah postingan kan dia akan presentasi. Ya, jadi makanya tidak boleh kita memberikan nilai di sini sebelum kita tutup karena jangan sampai masih ada memasukkan. Tapi ini kan hanya contoh saja ya. Nah, begitu kita klik, ini semua akan pindah ke dari sini pindah ke sini. Ya, kalau Bapak lihat ini sekarang ini semua pindah ke sini. Qualified karena sudah ada nilai skornya di sini. Ini sudah ada nilainya, skornya seperti ini. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Nah, hati-hati karena kalau anak-anak sekedar yes, dia tulis saja yes, dihitung satu. Makanya instruksi di forum itu harus jelas. Standar kalimat, standar kata untuk satu kali unggah itu penting sekali. Karena kalau tidak, itu nanti kalau ada yang yes man di dalam, itu bisa kita hapus di sini. Jadi sebelum kita masuk di penilaian, perlu kita cek semua ini. Yang tidak memenuhi standar, kita hilangkan dari sini. Kita hilangkan dari sini ya. Jadi instruksinya harus jelas berapa kali unggah, berapa kata, berapa kalimat. Jadi semua yang kurang, kata-katanya di situ, yang tidak memberikan kontribusi dalam ini, ya hapus. Tapi itu dari awal harus kita infokan kepada peserta didik. Jadi seperti Ibu Bapak lihat, itu nanti akan pindah di qualified seperti ini. Ya, jadi tentu saja seperti yang saya katakan tadi, ini hanya contoh saja ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka Ibu Bapak tinggal masuk di penilaian, ya. Tinggal masuk di penilaian. Nanti ya. Tapi kan penilaian nanti terakhir, karena kita sudah tata dari awal komponen-komponen itu. Nanti kita masukkan, ini sudah masuk di sini, ya. Ini sudah masuk otomatis. Kenapa? Karena kita sudah grade. Jadi semua mahasiswa yang ada nilainya di sini itu akan muncul nanti, ya. Jadi nanti akan muncul di penilaian, nilainya ini kan 2% di dalam ini Pak ya. Jadi ini kan totalnya ini. Jadi untuk diskusi ini sudah baru dapat nilai-nilainya sekian, nanti akan muncul ke bawah semua Pak ya. Dan sangat tergantung nanti nilainya di sini untuk muncul total. Nah, saya ingin contohkan di mata kuliah saya yang pengajaran bahasa Arab barangkali yang semoga ini tidak berbahasa Arab ya. Ya. Jadi kita di sini ada forum ya ini. Sama saja di forum juga di grup bisa dinilai seperti itu Bu Bapak sekalian ya. Saya buka ini. Baik forum maupun grup itu cara penilaiannya juga sama, tidak ini. Jadi kalau Bapak lihat sekarang ini adalah peserta dari mata kuliah saya ya, ada 35 orang. Kemudian di sini juga ada
ada grup ya. Kalau misalnya ini kita grup, kita buka ini. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita lihat komponen penilaiannya ya, karena di sini ada yang masuk dalam proyek. Ini hanya saya kasih satu weighting-nya di sini karena beberapa nilai kita bagi ya. Beberapa instrumen penilaian kami bagi. Nah, kalau Bapak lihat nanti akan ada di sini. Ini menjadi ini, jadi ada persentasenya dalam di sini, Pak. Ya, jadi ini yang dimasukkan dalam penilaian ya. Pak, tapi enggak kelihatan share screen-nya ya? Kenapa? Atau saya tidak kelihatan share screen-nya ya? Yang lain tidak Ya, melihat dari screen kan? Ya, ada. Ada. Oke. Oh, berarti saya mungkin karena saya pakai HP kali, Pak ya? Oke. Saya juga pakai HP bagus kok. Ya, saya kembali. Jadi intinya bahwa penilaian itu bisa kita lakukan di misalnya di grup ya. Oh, sorry, ini forum kelas. Ini sama ini. Ya. Ini saya sudah nilai di sini ya. Jadi kita sudah berpindah ini semua sudah, kalau tidak salah sudah qualified di sini. Ya. Ini anak-anak ini sudah melaporkan kontribusi. Jadi kita memilih mana yang akan kita nilai. Ya. Kita harus memilih mana yang harus kita nilai dari forum-forum yang kita siapkan dari awal. Jadi memang sangat tergantung dari RPS kita, karena kalau tidak itu bisa akan membuat kacau kita punya. Jadi ini misalnya ya, ini yang tanggal 21 ini saya kirim, ini juga yang ini yang lewat ya. Jadi ini kita sudah nilai dan kita sudah kunci. Ini kuncinya di sini ya. Ini kuncinya di sini, kunci di sini, kunci juga di bagian dalam, kunci juga di sini. Jadi anak-anak sudah tidak bisa mengirim lagi. Kenapa? Karena jumlah total ini akan dibagi dengan berapa kali dia memberikan kontribusi. Itulah sebabnya sebelum kita nilai, semua yang tidak masuk apa namanya itu tidak masuk dalam kategori standar, semua tidak masuk dalam standar itu harus dijawab misalnya seperti ini, nanti dihapus Pak. Ya seperti itu. Cuma karena ini awal waktu itu, makanya saya tidak hapus yang penting karena ini kan waktu itu sudah masuk lockdown. Jadi kalau ini kita lihat dia punya nilai ya, maka saya tunjukkan di sini Pak. Karena ini sudah dikunci di sini ya, sudah dikunci ini. Maka Bapak akan lihat nilainya di sini ya. Ya ini juga. Ini ada 5 Mei. Jadi ini sudah qualified. Ya, ini sudah qualified. Jadi kan di sini ada 3 Pak ya, unqualified. Di sini di unqualified itulah kita menilai. Kalau sudah kita kasih nilai, dia akan pindah ke qualified. Dari sinilah baru kita bisa nilai. Jadi ini sudah ada nilai-nilainya mereka. Ini macam-macam nilainya Pak. Ada 0,9 ini. Ya, ini ada. Ini ada semua nilainya seperti itu ya. Jadi ini Ibu Bapak nanti bisa bereksperimen juga bagaimana caranya ya. Seperti ini. Ya. Ini beda-beda semua nilainya tergantung dari berapa yang dia lakukan. Saya kira ini saja caranya kita bagaimana menggunakan forum. Karena ini kan banyak mau dicentang-centang Pak. Makanya dari sekarang ini kalau sudah ditutup, mungkin sudah harus kita grade. Jangan menunggu nanti terakhir mendesak. Ya khawatirnya lagi apa-apa, kita akan jelas dan seterusnya dari awal. Nah itu sudah dijelaskan dengan baik. Pada intinya di forum ataupun grup, instruksi itu yang paling harus kita jelaskan. Karena kalau instruksi tidak jelas, itu bisa menjadi masalah bagi mahasiswa. Ya. Dan ingat, selalu diingatkan juga seperti ini. Ada forum akan ditutup dan seterusnya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Ada Pak Yusri. Ya, para Pak Yusri. Ya. Assalamualaikum. Salam. Iya, jadi ini kan kalau saya lihat di forum ini Pak Yusrin yang berpindah otomatis ke kelas mister itu kan hanya kategori forumnya. Ya memang, makanya pada saat kita membuat kategori forum itu dibuat di kelas master. Iya, siap. Sudah dilakukan. Ya, mengingatkan penanggung jawab mata kuliah semester bahwa di pekan itu ada diskusi kelas,
di pekan itu ada diskusi Iya. grup dan Baik. seterusnya. Tapi memang Nah, ke depan kita ke depan berpikir Pak bahwa isi tugas dan isi forum dan grup itu bisa kita pindahkan ke kelas semester. Cuma ya karena iya. kami di tim juga ini lagi ketimbang banyak sekali orderan yang harus kita penuhi, makanya kita maksimalkan apa yang ada dulu. Ke depan kita akan lengkapi. Siap. Pak. Ya. Begitu. Terima kasih Pak Rahmatullah. Iya. Jadi saya terjemahkan RPS-nya misalnya di mata kuliah baik di fakultas maupun di MKU. Saya membuat 3 kategori forum, Pak Yusrin. Pertama, saya buat kategori forum internal group. Artinya kan pada saat kita buat grup, biasanya langsung otomatis kan muncul di grup itu, forum grup itu. Misalnya kita buat 5 grup di menu grup, maka dia otomatis kan muncul di forum itu 5 grup, 5 forum masing-masing untuk grup itu. Nah, kami ganti namanya itu menjadi diskusi internal grup. Lalu saya buat pengaturan mahasiswa bisa buat thread, dia bisa buat topik. Karena apa maksud saya, mudah-mudahan ini bisa dikoreksi Pak kalau salah. Saya berkeinginan sebenarnya supaya ini kan mahasiswa tidak bertemu secara luring, sehingga dia kan sebenarnya bisa saja membuat grup-grup WA masing-masing per grup, tapi kan itu tidak terkontrol. Tidak mungkin mereka memasukkan dosennya di setiap grup-grup yang ada, sehingga kita gunakan forum Sekolah itu untuk bagaimana dia internal grupnya membahas hal-hal terkait dengan perkuliahan. Nah, sehingga biasanya saya melihat berapa thread supaya kita tidak terlalu panjang Pak, saya ingin jelaskan bahwa apa yang kita buat di forum dan grup itu harus mengikuti ini RPS kan. Jadi kalau di RPS itu menentukan di sini ada diskusi kelas, berarti nanti di pekan 1 atau pertemuan 1 di sekolah akan ada diskusi kelas. Tapi kalau di sini ini metode di pekan kedua Pak, karena tidak ada diskusi kelas, yang ada adalah diskusi grup, maka di pekan kedua itu tidak ada forum kelas, yang adalah diskusi grup. Dan kan makanya Pak Yusrin saya buat direktori. Ya, kita selalu mengikuti bagaimana model pelajaran yang kita lakukan sesuai dengan RPS. Kira-kira begitu Pak Rahmatullah. Iya. Jadi kan begini Pak, saya buat 3 direktori memang. Ada direktori internal, ada direktori terkait dengan diskusi kelompok, karena kan di RPS kan ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya misalnya ada 7 pekan, maka tentu ada 7 forum dengan topiknya di situ di direktori diskusi kelompok. Nah, saya mencoba, mudah-mudahan tidak salib saya bilang, saya mencoba juga membuat kan itu kan diskusi kelompok itu kan bukan forum grup. Tadi saat diskusi kelompok karena seluruh mahasiswa kelas itu kan ada di situ, dan itulah yang kita linkkan dengan nilai nanti. Sementara internal grup kami buatkan khusus itu internal grup supaya mereka bisa terkontrol berdiskusi internal grupnya dengan topik-topik yang dia sendiri bisa munculkan di situ. Cuma juga Pak saya tambah 1 lagi direktori. Ini kan saya sebenarnya tidak menggunakan Zoom dan seterusnya itu di setelah pekan pertama, hanya pekan pertama saja. Pekan lain itu kami kirimkan saja rekaman suara, video, PPT beraudio ke mahasiswa. Tapi saya ingin mereka itu berdiskusi, menyampaikan kalau diminta menjelaskan misalnya materi-materi tertentu. Saya di menu forum buat itu forum kuliah interaktif dengan pekan-pekan, bukan diskusi kelompok. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, tidak jadi masalah Pak itu karakteristik kita ya. Saya tidak tahu karena tadi kan kita mulai jam pukul 8 ya. Dan semoga ini tidak di stop pada saat 40 menit. Karena saya sudah tidak berlangganan Zoom. Terakhir saya kemarin membayar itu Juli. Agustus ini saya sudah tidak lanjutkan lagi pembayaran Zoom pribadi saya yang berbayar. Siap. Jadi intinya bahwa beginilah caranya kita mengelola penilaian di forum. Jadi kita bisa manfaatkan. Dan kenapa saya bahas ini? Karena kemarin bukan terpicu sih. Terinspirasi karena ada yang bertanya bagaimana absen. Kan sebenarnya gini. Kita kan kalau kita akan mengabsen mahasiswa kita yang online ini kan capek kita dosen. Ya kan? Nah, ke depan memang kita berharap supaya mereka yang aktif di forum atau masuk di sekolah itu langsung terisi absennya. Tetapi jangan dilupa, absen manual itu dibutuhkan karena sekolah ini kan bukan cuma untuk kuliah, dibutuhkan juga di pusat bahasa, dibutuhkan juga di unit lain.
yang membutuhkan kehadiran seperti itu, makanya dimasukkan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan absen itu. Meskipun saya mengajar sebagai cara menggunakannya. Kenapa? Karena kita sudah ada forum, kita sudah ada alur pembelajaran, yang statistiknya ada di sana. Ya tinggal persoalan kesepakatan dari Ibu Bapak, apakah itu akan jadi penilaian mestinya di alur pembelajaran dan seterusnya. Kalau forum, iya saya masukkan sebagai penilaian, tapi itu tadi, standar-standarnya harus kita betul-betul perhatikan, supaya kita tidak mensalimi mahasiswa. Karena mereka yang menulis banyak, dia menulis satu kata, baru dia treat masuk di forum, itu sama nilainya. Nah ini yang harus kita perhatikan Ibu Bapak sekalian. Sedikit pertanyaan Kak Yusrin. Kalau saya itu tidak mencantolkan forum tugas di menu alur pembelajaran, bagaimana efektifnya menurut kita, Kak? Iya, saya juga tidak masukkan tugas dan forum di alur pembelajaran. Kenapa? Karena kalau kita masukkan di sana, di alur pembelajaran akhirnya redundansi juga penilaian. Karena forum sudah nilai sendiri. Alur pembelajaran juga sudah nilai sendiri. Itu dari sisi ini ya. Kan banyak orang bertanya, kalau begitu kenapa Paing itu forum, kenapa Paing tugas dimasukkan di ada ikonnya di alur pembelajaran? Ya, nantilah kita jelaskan panjang lebar karena ini kan namanya membangun aplikasi dan menambahkan macam-macam banyak kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Jadi kira-kira ya. Jadi saya kira ini yang saya bisa share. Tinggal 4 menit barangkali, kemudian kita akan Pak Yusrin? Ya, Bu Grace. Iya. Bisakah ini hasil forum itu kita simpan? Seperti yang di LMS itu bisa tersimpan. Bisakah begitu? Tersimpan memang. Tersimpan? Enggak. Kalau di LMS itu kan kita simpan dan dia langsung dalam bentuk PDF. Oh, yang itu maksudnya. Iya. Kita belum buat transkripnya untuk itu. Jadi kalau Ibu mau simpan semuanya itu terpaksa menggunakan Ctrl P, Ctrl Print. Print kan, print PDF. Oh iya. Ya, tapi kemudian Pak Yusrin, nilainya kan kita bisa simpan. Seperti saya tadi kan, itu kan sudah ada nilainya tersimpan. Iya. Ini sudah semester tahun kedua, kami menggunakan penilaian forum itu yang tetap tercatat yang lalu-lalu. Nah itu bagusnya nanti kalau ada penelitian tindakan kelas, kita punya data yang bisa kita urut. Ya kan, bagaimana tanggapan mahasiswa dan sebagainya. Sama dengan hari ini, kemarin saya kuliah, ternyata adik-adik itu rata-rata menggunakan hanya menggunakan spek rata-rata 2 untuk memorinya, itu rata-rata menggunakan kasihan 2, coba kita lihat ini ya, ini mata kuliah saya sekarang. 2 giga. Hanya rata-rata 2 giga kok dong. Ini kita lihat di forumnya kemarin ini. Ya, ini forum yang di tempat kami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya ini yang di mata kuliah saya yang saya pindahkan masuk di sastra mata kuliah, itu yang pertama itu isinya. Nah ini lagi apa ini? Tadi yang sejarah ini pembelajaran bahasa tentang komputer yang saya klik. Ya, yang jelas kemarin ketika saya cek saya punya mata kuliah pembelajaran bahasa tentang komputer untuk ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau Bapak mau lihat. Itu rata-rata kasang adik-adik itu hanya menggunakan 2 giga dia punya RAM. Dilaporkan semuanya sama kami ya. Ini sudah di forum pertama. Jadi memang kita harus aware dengan kalau harus bersum dan macam-macam ya. Memang kita harus aware Bapak sekalian. Ini forumnya. Ini forum 11 Agustus kemarin Bapak Ibu sekalian. Ini masih terbuka, Bapak Ibu lihat ya. Ini masih terbuka. Ini masih terbuka karena ini akan ditutup pada tanggal ini. Forum diskusi akan ditutup 24 Agustus. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat semua di sini, ya saya sudah mulai menanggapi juga beberapa. Karena ada yang mengeluh juga. Ya, ini sudah banyak, tapi kan belum, ini masih informasi tentang itu. Kita belum masuk di
mereka saya lihat di sini, ini rata-rata ada 3 giga, ya. Kalau Bapak lihat dari instruksinya ini, mereka baru fokus di sini, ya. Mereka belum masuk di materi ini, seperti itu. Jadi ini harus kita aware sekali dengan apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya kira barangkali demikian Pak ya, atau ada pertanyaan lagi yang lain? Ayus, Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Iya, tapi kan minggu pertama kemarin mahasiswa S3 itu karena masih tersendat pas penggunaan 7.000 user itu sehingga kita tidak memungkinkan lagi melakukan forum, Pak. Iya. Padahal kita rencana diskusi dulu di pekan pertama. Iya. Nah, karena itu kita bantu dengan Zoom dan Google Form. Iya. Ya. Nah, itu berarti kalau masih ingin kami lakukan itu berarti di-adjust ke RPS ya? Kalau misalnya itu kan adanya di Google Form kan, Anda ya, ada. Kalau Bapak misalnya ada recorded, ya. Ada recordnya, bisa dimasukkan di penilaian. Di sekolah, directly ya? Di sekolah itu kan ada penilaian online, ada penilaian classroom. Jadi langsung manual kan, jadi tetap bisa dimasukkan. Jadi sebenarnya nilai manual insert masuk di sekolah supaya satu kali menilai saja kita. Karena terkadang kan seperti kita tidak menggunakan sekolah, tapi ada nilai di mahasiswa, nah nanti masuk di insert di penilaian di sekolah Pak. Jadi masuknya di sini. Ada di menu penilaian ya. Apa contohnya? Ini contohnya di menu penilaian. Bapak masuk di menu penilaian nanti. Ya, ini misalnya masuk di penilaian. Ya. Ya. Hafal. Nah, di sini Pak ya, ini kan yang online. Ya. Nah, yang di samping ini Bapak bisa masukkan di sini. Add class activity. Jadi kasih nama nanti, ya. Kasih nama. Nanti di sini apa judulnya, misalnya, kemudian di sini weight-nya berapa persen dari bobot yang di sini, toh? Total itu, Di? Ya, itu yang di belakang di sini berapa nih bobotnya kan? Ini aktivitas yang dikasih masuk. Nanti Bapak klik di sini mahasiswa di sini di bawah, ya kan? Nanti Bapak klik mahasiswa di sini, baru dianukan. Karena saya tidak mau ini karena terganggu nanti nilainya di dalam kalau saya klik. Nanti jadi ada, tapi inputnya ada satu-satu nanti Pak. Kalau Bapak tidak anukan ini, tidak centang ini, nanti ya mahasiswa tidak muncul untuk kita nilai. Itu artinya nilai manual yang kita masukkan di sekolah, supaya nanti penilaian di sekolah cuma satu untuk mata kuliah ini. Syukran, Ustaz. Nanti dicoba. Baik. Saya kira demikian. Ada pertanyaan lagi atau ini sudah jelas? Ini hanya sekilas saja. Ya, saya sambung tadi pertanyaannya, Pak. Boleh, Pak? Pertanyaannya Pak Arsyad tadi, Pak. Ya, itu jenis filenya, Pak. Jenis file yang kita masukkan tadi untuk penilaian dari luar itu, apakah harus Excel kah atau boleh lain atau bukan? Sudah ada nilainya. Ibu tinggal input satu-satu masuk di sana. Per mahasiswa tahu. Mahasiswa. Oh, jadi tetap manual, Pak Di? Manual input nilainya. Jadi nilai itu sudah ada, tinggal kita input satu-satu. Karena kita ingin satu persatu penilaian. Baik yang activity classroom ataupun yang activity online. Itu, Pak. Oh, gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu Carmila? Tapi sederhana, Ji. Kalau kita menilai, kita masukkan nilainya, apakah langsung diakses itu sama mahasiswa, Ustaz? Apa aja? Dia akan lihat nilainya. Ya, langsung dia lihat nilainya. Dia lihat nilainya, ya. Jadi kalau ada masa komplain dan sebagainya, kan harus kita kasih komplain kenapa nilainya kurang. Nah, itu yang saya maksud. Ada yang komplain saya, ada 2 yang komplain saya semester lalu. Kenapa ini? Terus saya tanyakan, coba lihat nilaimu di sekolah apa, dia bilang. Oh ya, mohon maaf Pak, bisakah saya masukkan lagi tugasku? Bisakah lagi saya berkata-kata? Padahal sudah ditutup. Nah, di semua tolong di kontrak kuliah ini sudah harus dibahas dari awal. Tentang semua aturan, jadi jangan kita bicara belakang. Nah, kalau dosen juga tidak siap dengan RPS, itu kadang yang menjadi kendala. Ya kan? Ya, jadi sekali lagi, untuk sinkron, Bapak Ibu bisa menggunakan. Saya kemarin tidak pakai Zoom sama sekali. Semuanya hanya memanfaatkan forum, bagian dari tatap maya, pengganti Zoom. Ya, seperti itu. Ya. Saya kira demikian atas perhatian Ibu Bapak dan setidaknya pagi-pagi di hari libur seperti ini, mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.